Kira-kira apa yang mau Bapak Pendeta sampaikan kepada kaum muda-mudi dari kisah tentang Ester sendiri? Mungkin ada nilai atau poin penting yang perlu kita sebagai kaum muda-mudi belajar dari Ester sendiri, Bapak. Shalom, selamat datang di Tongkrongan Pepsi bersama saya Anika Use. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang baru, di bulan Agustus. Di bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah di bulan ini juga kita mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah gugur di medan perang. Nah teman-teman, berbicara tentang pahlawan, di podcast pertama kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pahlawan wanita yang pastinya pahlawan Alkitab. Dan tema kita saat ini adalah penyelamatan bangsa Israel melalui Ratu Ester. Nah teman-teman, saat ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang super keren. Beliau adalah seorang pendeta. Dia sudah melayani sebagai vikaris tahun 1998 di Rote dan di Sabu, dan masuk tahun 2000 hingga 2020 beliau melayani di Amarasi Barat, dan saat ini beliau melayani sebagai sekretaris bidang pemuda dan kaum bapak Sinode Gemit. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Pendeta Petrus Tameno MTH. Shalom Bapak Pendeta. Shalom kaum muda di mana saja berada. Apa kabar Bapak Pendeta? Ya, kabar baik. Puji Tuhan, Bapak Pendeta semakin fresh, semakin kelihatan muda ya Bapak. Ya. Bagaimana dengan keluarganya Bapak? Ya baik, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Iya, puji Tuhan. Bagaimana dengan pelayanan Bapak di masa pandemi ini Bapak? Ya tentunya dalam kondisi pandemi yang membuat kita semua dalam keadaan sakit karena kondisi ini, tapi mau tidak mau sebagai pelayan kita tentu siap, walaupun kondisi kita sakit, tapi kita juga mesti siap menyembuhkan. Iya, mereka. benar sekali Bapak Pendeta. Oke teman-teman, tanpa berkepanjangan waktu lagi, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta. Kita masuk dalam pertanyaan yang pertama nih Bapak Pendeta. Bisa dong Bapak Pendeta ceritakan bagaimana kondisi bangsa Israel pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros atau latar belakang dari kitab Ester. Ya baik, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita tahu bersama bahwa kitab Ester itu adalah merupakan kisah tentang orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia dulu ya, pada waktu pemerintahan Raja Ahasuerus, yang mana dia memerintah sekitar tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi, di mana kita tahu bersama bahwa orang Yahudi itu diselamatkan waktu ada rencana untuk memusnahkan mereka. Jadi peristiwa ini terjadi di sebuah kota yang bernama Susan, dan itu salah satu kota penting di kerajaan Persia. Jadi kalau kita membaca isi kitab Ester itu sendiri, maka kitab ini berisikan tentang riwayat orang Yahudi pada abad kelima itu, yang kemudian memulai dengan sebuah hari raya, yaitu hari raya Purim, yang diperingati sebenarnya sampai sekarang bagi orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu diselamatkan oleh Tuhan pada waktu di mana ada rencana untuk memusnahkan mereka oleh seorang pejabat tinggi yang baru saja saat itu dinaikkan pangkatnya, yang bernama Haman. Jadi Haman berencana untuk memusnahkan mereka, membuat rencana untuk membunuh semua orang-orang Yahudi. Artinya bahwa keadaan bangsa Israel saat itu sedang terancam oleh rencana busuk dari Haman itu sendiri, di mana Haman dia membuat ketentuan di mana agar semua orang bisa berlutut dan menyembahnya setiap kali bertemu dengan dia. Nah, perintah ini sebenarnya memberatkan bagi orang-orang Yahudi sendiri. Karena apa? Bagi orang Yahudi itu hanya kepada Tuhan sajalah mereka menyembah. Jadi Haman meminta untuk kalau dapat mereka berlutut dan menyembah Haman, tapi
bagi orang Yahudi itu sangat tidak mungkin. Jadi orang Yahudi menantangnya. Nah, seorang Yahudi yang sangat berani ya pada waktu itu, yaitu dia bernama Mordekai, itu saudara sepupu dari Esther. Dia menentang akan hal ini. Nah, Mordekai dia memberitahukan kepada Esther mengenai persengkongkolan untuk membunuh raja. Jadi Haman itu bukan saja mau membunuh orang Israel, tapi dia juga berencana untuk membunuh raja. Nah, Mordekai itu berupaya keras untuk membujuk Esther agar bisa mensyafaatkan bangsanya di hadapan raja, dan kondisi ini membuat Haman murka atas pembangkangan yang dilakukan ini. Karena itu Haman menyusun muslihat untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Namun dalam cerita Esther itu seluruh rencana Esther dengan begitu giatnya dia berhasil selamatkan seluruh rancangan-rancangan musuh dari Haman. Bahkan akhirnya Haman sendiri yang menemui ajalnya di tiang gantungan. Jadi bukan Israel yang terbunuh, tapi Haman sendiri yang terbunuh. Nah, dalam kitab Esther itu sendiri, Estherlah yang menjadi tokoh utama. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Israel, itu Esther dia menjadi tokoh utama dalam pembebasan bangsa Israel dari rencana musuh itu. Nah, keseluruhan kitab Esther ini, kitab ini terdiri dari 10 pasal. Kalau kita membaca ada 10 pasal, dan dalam kitab ini nama Tuhan itu tidak pernah disebutkan. Jadi satu-satunya kitab yang tidak menyebutkan nama Tuhan adalah kitab Esther. Namun isinya itu sangat menguat mengenai kasih Allah bagi umat kepunyaannya, yakni bagi bangsa Israel. Itu kondisi dan latar belakang. Iya. Bapak Pendeta, sebelum kita beralih ke tokoh utama kita yaitu Esther, ada seorang ratu sebelum Ratu Esther, yaitu Ratu Wasti. Nah, kalau kita baca pada pasal yang pertama, itu Ratu Wasti diberhentikan dari posisi atau jabatannya sebagai ratu. Nah, kira-kira apa yang membuat Ratu Wasti sampai akhirnya dia diberhentikan dari posisi atau jabatannya sebagai ratu? Nah, terima kasih. Sobat-sobat muda sekalian, kita tahu bersama bahwa Ratu Wasti itu adalah merupakan istri pertama dari Raja Ahasuerus. Wasti itu sendiri itu dalam bahasa Ibrani itu Vashti. Jadi dalam bahasa Ibrani Vashti, dalam bahasa Yunani itu Asti. Jadi Vashti, Asti. Nah, dia adalah Ratu Persia. Dan Ratu Wasti ini memiliki kesalahan yang sangat besar. Jadi kalau kita membaca kitab Esther, dia memiliki kesalahan yang sangat besar sehingga ia digulingkan dari posisi sebagai Ratu Persia, sebagai istri dari Raja Ahasuerus sendiri, yakni di mana ia menolak untuk tampil dalam acara makan malam raja ya, untuk menunjukkan kecantikan dia sebagai seorang istri raja. Dia menolak untuk tampil malam itu. Nah, sesuai dengan keinginan sang raja waktu itu, ratu ini dia menolak. Karena Wasti menolak tampil dalam makan malam, maka secara singkat ya, kita bisa melihat bahwa Esther lah yang dipilih untuk menggantikannya sebagai ratu pada malam itu. Nah, ia dipandang sebagai pahlawan wanita yang berpikir mandiri. Jadi Esther ini dipandang sebagai seorang pahlawan wanita yang berpikir mandiri, dan dalam tafsiran feminis dari kisah Purim. Jadi kalau kita membaca kisah Purim itu sendiri, maka Esther ini menjadi pahlawan wanita. Nah, Purim itu merupakan hari raya Yahudi ya. Kita tahu bersama bahwa itu menjadi hari raya Yahudi, dan Wasti memang saat itu dia entah karena apa dia menolak untuk tampil, dan kondisi itulah yang membuat dia digulingkan dari ratu bangsa. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Tadi Bapak Pendeta sudah menyinggung tentang Ratu Esther. Nah, kira-kira bagaimana latar belakang dari Ratu Esther sendiri, Bapak? Nah, terima kasih. Sobat-sobat muda sekalian, kita tahu bersama bahwa Esther itu adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan yang lahir dari kandungan seorang ibu, dan dia dilahirkan dengan nama Hadasa. Jadi Esther itu dilahirkan dengan nama Hadasa. Dia adalah anak dari Abihail,
seorang Yahudi yang tinggal di Persia pada waktu itu. Nah, ia adalah seorang perempuan yang menjadi tokoh utama dalam kitab Ester. Jadi dia menjadi tokoh utama. Dicatat bahwa ia dipilih menjadi ratu oleh Raja Ahasveros, di mana kisah hidupnya itu menjadi dasar bagi perayaan Purim Yahudi itu sendiri. Nah, ada pula yang beranggapan bahwa nama Ester itu berasal dari nama Dewi Ishtar. Jadi berdasarkan catatan kitab Daniel ya, bahwa orang-orang Yahudi dalam pembuangan itu diberi nama dewa-dewa Babel ya, sebagaimana nama Mordekai itu juga dapat diartikan sebagai hamba dari dewa Marduk dan salah satu dewa Babel. Ester itu dia lahir dan dibesarkan di kota Susan yang sebelumnya tadi sudah disampaikan, ibu kota kerajaan Persia. Dan Ester ini adalah seorang gadis yang ya mau dibilang dari sisi perawakan itu dia cukup elok dan cantik paras. Jadi itu Ester ya. Ketika ayah dan ibunya meninggal, ia diangkat oleh Mordekai ya, anak saudara ayahnya. Jadi Ester dan Mordekai ini sepupuan, jadi seperti itu. Mordekai itu dia bin Yair bin Simei bin Kis ya, adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Kakek buyutnya itu Kis itu diangkat dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya pada waktu itu, raja kerajaan Yehuda, ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel tahun 592 sebelum Masehi. Nah, meskipun kemudian Raja Koreshi Agung mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke negerinya, rupanya Ester dan keluarganya itu tidak. Mereka tetap tinggal di Persia, di kota Susan. Nah, ketika pada tahun yang ketiga masa pemerintahan Raja Ahasveros, itu di mana Ahasveros merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Nah, raja membuat perjamuan bagi para pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah, di mana raja mengundang mereka untuk makan bersama agar baginda dapat memamerkan kekayaan, memamerkan akan kemuliaan kerajaannya. Jadi pada pesta itu raja itu mengadakan pesta yang berlangsung cukup lama, yaitu 180 hari. Dan setelah itu raja mengadakan perjamuan 7 hari lagi. Jadi setelah 180 hari, ada 7 hari lagi raja mengadakan perjamuan dan mengikut sertakan semua orang-orang kecil, termasuk orang-orang Israel. Nah, di hari yang ke-7 itu raja ingin memamerkan kecantikan ratu atau istrinya sendiri, yaitu Ratu Wasti. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, istrinya. Namun Ratu Wasti menolak untuk memamerkan dirinya atau kecantikannya di depan seluruh undangan. Nah, ini kesalahan yang bukan saja kesalahan kepada sang raja. Jadi ketidakhadiran Wasti dalam proses itu bukan saja kesalahan bagi raja, tetapi juga kesalahan kepada semua pembesar yang hadir pada waktu itu. Sehingga usulan pembesar-pembesar lainnya yang hadir dalam perjamuan itu untuk mencari gadis-gadis yang hadir pada saat itu, gadis-gadis yang elok rupawan untuk menggantikan Wasti. Dan Ester lah, dalam singkat cerita Ester lah yang terpilih ya, sebagai pengganti Wasti dalam acara perjamuan hari ke-7 pada waktu itu. Nah, Bapak Pendeta, ini yang menarik nih Bapak Pendeta. Pada waktu itu Mordekai meminta Ester untuk menyembunyikan asal-usulnya. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan Mordekai meminta Ester untuk harus menyembunyikan asal-usul dari Ester sendiri? Ya, kita tahu bersama ya, bahwa pada saat pemilihan gadis untuk menggantikan Wasti saat itu gadis-gadis ya, dalam cerita Ester itu gadis-gadis ditawarkan sejumlah minyak dan parfum yang disiapkan untuk pertemuan dengan Ahasveros. Nah, karena tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri, Ester hanya mengambil apa yang diberikan kepadanya.
tidak meminta tambahan apapun dengan harapan agar ia tidak dipilih. Jadi Esther sendiri sebenarnya dia tampil dengan ya dia berharap juga untuk dia tidak dipilih pada waktu itu. Namun sebelum ia pergi, Mordekai telah menyuruh Esther agar tidak mengungkapkan identitas Yahudinya. Ini Mordekai yang meminta untuk jangan menyampaikan identitas Yahudi karena ingin mempertahankan gaya hidup Yahudi. Jadi karena jika disampaikan mungkin saja bisa saja dia tidak terpilih, bisa saja ya, karena dia disembunyikan identitas sebagai Yahudi, dan di mana dalam proses untuk mempersiapkan diri dalam tampilan garis-garis malam itu malah Esther memakai 7 orang pelayan ya, 7 orang pelayan, karena dia dipersiapkan berhari-hari, dia dipersiapkan 7 pelayan agar dia mudah menghitung hari Sabat. Jadi setiap hari ada ganti orang, dan supaya orang yang ketujuh itu hari Sabat untuk dia terus memperingati, menyatakan diri dengan Tuhan Allah Israel pada waktu itu. Nah, Yahudi itu di mata orang-orang pada waktu itu, teristimewa Haman ya, dan kru pemberontak pada saat itu menjadi sasaran untuk dibinasakan. Jadi Yahudi menjadi sasaran untuk dibinasakan pada waktu itu. Jadi inilah menjadi alasan untuk jangan menunjukkan identitas sebagai Yahudi pada waktu itu. Nah, hal ini yang menjadi catatan penting agar asal-usul Esther disembunyikan. Ini Mordekai menyampaikan hal itu. Nah, semua ini untuk keselamatan besar. Jadi bukan saja keselamatan Esther secara pribadi, tapi ada sebuah keselamatan besar, kemenangan besar bagi Yahudi pada waktu itu. Baik Bapak Pendeta, perjalanan Ratu Esther sendiri sampai akhirnya dia dinobatkan sebagai seorang ratu tentunya tidak mudah, karena pastinya untuk menghadap raja pasti ada prosesnya, tidak dengan langsung harus menghadap raja. Mungkin Bapak Pendeta bisa menceritakan kepada kami proses yang dilalui Esther itu bagaimana sampai akhirnya dia yang dinobatkan sebagai raja, sebagai ratu atau dipilih pada akhirnya sebagai ratu. Ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebenarnya hal ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya Ahasveros itu dia mau menampilkan kejayaan kerajaan Persia kepada seluruh bangsawan pada waktu itu. Selain itu juga dia mau memamerkan kecantikan Ratu Wasti maksud saya pada waktu itu. Namun karena Ratu Wasti sendiri dia menolak untuk tidak hadir dalam perjamuan besar yang diadakan raja. Nah, ini yang menjadi alasan utama untuk bagaimana proses acara pesta waktu itu tetap terselenggara. Bagaimana proses untuk menampilkan kecantikan orang-orang di Persia pada waktu itu bisa berjalan. Maka ada usulan, begitu banyak usulan, sehingga akhirnya Wasti sendiri digeser sebagai ratu pada waktu itu untuk tidak boleh tampil lagi karena memang dia tidak setuju. Dan pada akhirnya juga sejumlah gadis semacam disaring lah begitu, dan Esther lah sepupu dari Mordekai orang Yahudi itu dia terpilih menggantikan Wasti seperti yang tadi sudah disampaikan. Baik Bapak, konflik utama dalam kitab Esther adalah muncul Haman, sama seperti tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, kira-kira kenapa Haman ingin memusnahkan orang Yahudi, dan apa usaha Haman untuk melenyapkan bangsa Yahudi? Ya, kita tahu bersama itu Haman itu adalah seorang pejabat tinggi ya, yang pada waktu itu baru saja dinaikkan pangkatnya untuk dia bagaimana mengatur kerajaan pada waktu itu juga. Nah, Haman itu membuat satu ketentuan yang awal tadi saya sudah sampaikan, bahwa ketentuan yang agak bertolak belakang dengan khususnya bagi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana dia meminta agar semua orang bisa berlutut dan menyembahnya setiap kali ia lewat. Jadi siapapun harus berlutut. Nah, ketentuan ini itu yang ditantang keras oleh seorang pemberani, yaitu Mordekai, saudara sepupu dari Esther sendiri. Ini yang membuat Haman ya berupaya keras dengan gigi untuk membinasakan semua kaum Yahudi, karena Haman sendiri tahu bahwa Mordekai ini adalah orang Yahudi, sehingga Haman bersikeras untuk bagaimana caranya untuk membinasakan Yahudi, dan malah Haman juga bersekongkol
untuk mengadakan sebuah kudeta. Jadi selain dia berupaya untuk bagaimana Israel itu dimusnahkan, tapi dia juga ingin untuk merebut kekuasaan. Jadi merampas kekuasaan dari Raja Ahasuerus itu sendiri. Nah, dengan niat jahat yang dibongkar oleh Ester ya, atas ya semacam hasutan juga oleh Mordekai ya kepada Ester untuk bagaimana Ester bisa berperan. Ester bisa bongkar seluruh kejahatan Haman kepada raja, dan pada akhirnya Hamanlah yang binasa di tiang gantungan, yang sesungguhnya dia menyiapkan tiang gantungan itu untuk Mordekai. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Pendeta, di sini kita sudah lihat bahwa tokoh utama kita yaitu Ester mulai memperlihatkan kepemimpinannya, di mana dia berusaha juga untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, kira-kira apa usaha Ester dalam menyelamatkan bangsa Yahudi? Ya, nah, karena ada rencana dari Haman untuk membinasakan Yahudi, maka Mordekai, seperti yang dikatakan tadi, bahwa Mordekai itu membujuk Ester, saudara perempuannya, supaya mensyafaatkan bangsanya di hadapan raja, karena Ester sudah terpilih menjadi ratu pada waktu itu. Nah, selanjutnya Ester mengundang Raja Ahasuerus dan Haman ke satu perjamuan. Jadi Ester mulai melaksanakan aksi yang juga disampaikan oleh Mordekai kepadanya. Dia mengundang Ahasuerus, mengundang Haman ke suatu perjamuan. Dan di saat itu, karena bujukan Ester, maka raja memerintahkan Haman supaya menghormati Mordekai di muka umum. Jadi ini juga desakan Ester yang begitu kuat sebagai seorang perempuan yang berani ya, untuk menghasut dalam tanda petik supaya bagaimana Ahasuerus menekan Haman, supaya Haman juga bisa menyatakan menghormati Mordekai di muka umum sebagai upah karena dia sudah mengungkapkan persengkokolan terhadap raja itu sendiri. Nah, pada perjamuan yang kedua, jadi itu perjamuan pertama. Perjamuan yang kedua, Ester mengungkapkan ada rencana Haman untuk membantai orang-orang Yahudi. Dan akhirnya Haman juga ditekan dan akhirnya digantung di tiang gantungan yang ia persiapkan untuk Mordekai. Nah, karena maklumat untuk membantai orang-orang Yahudi itu tidak boleh dicabut. Ini kebiasaan Persia, kalau sebuah maklumat sudah dikeluarkan itu tidak bisa dicabut. Maka raja mengeluarkan maklumat yang kedua. Jadi ada maklumat untuk bagaimana membinasakan orang-orang Yahudi, tapi raja oleh karena Ester siasat Ester yang begitu hebat, sehingga raja mengeluarkan sebuah maklumat yang kedua, yaitu mengizinkan orang-orang Yahudi mempertahankan diri. Jadi maklumat pertama bagaimana membinasakan Yahudi, tapi ada maklumat kedua supaya Yahudi juga bisa membela diri. Nah, di saat itulah orang Yahudi mengambil kesempatan untuk membunuh musuh-musuh mereka dan sebuah kelepasan terjadi ya. Sebuah kelepasan terjadi. Nah, ini kelepasan inilah yang menjadi titik dasar untuk sebuah peringatan hari raya bagi Yahudi, yaitu Hari Raya Purim. Baik, Bapak Pendeta, menyambung dari usaha Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kalau kita baca itu ada usaha Ester yang dimana dia meminta Mordekai dan bangsa Yahudi lainnya untuk berpuasa. Nah, kira-kira hal berpuasa ini sudah menjadi suatu hal yang pada umumnya, atau hal berpuasa ini merupakan suatu makna tersendiri bagi bangsa Yahudi? Ya, tentunya kita tahu bersama bahwa puasa ini sebenarnya bagi orang Yahudi itu sebuah hal yang sudah hampir jauh sebelum Ester itu mereka sering melakukannya. Namun kaitan dengan puasa yang dilakukan oleh Ester dan juga dilakukan oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi pada waktu mereka berjuang, karena ada maklumat kedua. Jadi maklumat kedua untuk bagaimana orang-orang Yahudi bisa mempertahankan diri dari maklumat pertama untuk bagaimana mereka harus dimusnahkan. Nah, karena itu dalam kitab Ester diceritakan bahwa Ester berpuasa bersama orang Yahudi itu 3 hari. Mereka berpuasa 3 hari, dan dalam puasa itu apa tujuan mereka? Tujuan puasa agar betul-betul sebuah kemenangan. Bagaimana maklumat yang kedua itu mereka bisa raih. Mereka mampu mempertahankan diri dari apa yang diperintahkan dalam maklumat pertama untuk membinasakan mereka. Jadi bagaimana Ester dan orang-orang Yahudi pada waktu itu berpuasa, betul-betul ya puasa dari makan minum,
puasa dari berbagai hal itu untuk bagaimana memfokuskan, meminta Tuhan untuk sebuah kemenangan. Nah, tentu kalau kita bicara tentang puasa, zaman sekarang juga memang malah dari Sinode Gemit juga sekarang meminta untuk kita berpuasa ya. Hari Sabtu itu puasa. Untuk bagaimana kita bisa menang dari berbagai tantangan. Nah, ini konsep yang dinyatakan oleh Esther ini sendiri. Sebenarnya puasa itu merupakan tradisi Yahudi sebelum Esther dan orang-orang Yahudi berjuang di Persia pada waktu itu. Tapi ini menjadi maklumat dari Esther Mordekai kepada orang-orang Yahudi supaya betul-betul mereka satu hati mengadakan puasa sungguh-sungguh untuk sebuah kemenangan besar bagi Israel pada waktu itu. Ya. Baik Bapak Pendeta, di akhir dari kitab Esther ada sebuah hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi sama seperti tadi Bapak sudah singgung, yaitu hari raya Purim. Bisakah Bapak Pendeta menjelaskan apa itu hari raya Purim dan mengapa hari raya Purim itu ditetapkan? Ya baik, terima kasih banyak. Ya Purim itu sendiri itu adalah berasal dari kata Ibrani ya, yaitu Purim. Nah, kata Purim ini memiliki kata dasar pur. Nah, Purim itu merupakan hari raya atau pesta Yahudi untuk memperingati pembebasan Yahudi dari kekaisaran Persia yang hendak membunuh mereka pada waktu itu. Jadi Purim ini sebuah peringatan terhadap pembebasan atau kelepasan yang mereka dapatkan pada waktu itu. Nah, di mana ada niat ya dari Haman seperti tadi sudah disampaikan. Haman berniat untuk membinasakan mereka, tapi ternyata mereka bebas dari semua ancaman yang diniatkan oleh Haman. Nah, di mana kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Haman pada waktu itu, kitab Esther mencatat bahwa Haman itu merencanakan hari untuk memusnahkan kaum Yahudi. Jadi ada hari yang khusus yang sudah direncanakan oleh Haman untuk bagaimana Israel atau Yahudi pada waktu itu mereka pasti musnah. Nah, kalau kita lihat Purim itu dirayakan ya setiap tahun menurut kalender orang Ibrani oleh kaum Yahudi. Nah, peringatan ini sebagai bentuk peringatan bahwa orang Yahudi itu bebas dari rencana busuk Haman. Jadi itu awalnya. Jadi mereka memperingati bahwa mereka bebas dari rencana busuk Haman. Perayaan ini dirayakan pada hari ke-14 dalam kalender Ibrani. Jadi kalau dalam kalender Ibrani ini mereka selalu merayakan pada hari yang ke-14 di bulan Adar. Jadi perayaan Purim Yahudi itu ya bisa saja ya, kemungkinan saja itu diadopsi dari tahun baru Persia pada waktu itu. Nah, hari raya Purim itu ya selalu jatuh pada tanggal 14 Adar, bulan Adar ya, di Yerusalem, dan bagi kota-kota yang lain di kota-kota bertembok kuno itu pada tanggal 15 esoknya. Jadi perayaan hari raya Purim ini merupakan tanda kemenangan Yahudi atas musuh. Jadi ini Purim artinya kemenangan, merayakan sebuah kemenangan Yahudi atas musuh. Perayaan Purim dimulai saat matahari terbenam. Jadi matahari terbenam mereka mulai merayakannya. Nah, kita tercatat juga bahwa kalender Ibrani itu sebenarnya sama ya dengan kalender Masehi. Itu ada 12 bulan juga ya. Dan bulan Adar itu adalah bulan yang ke-12. Jadi bulan ke-12 pada tanggal 14 itu selalu dirayakan sebagai hari raya Purim, kemenangan atas musuh pada waktu kerajaan Persia menindas mereka. Wow, Bapak Pendeta sangat luar biasa ya perjalanan Esther sampai akhirnya dia juga dikatakan sebagai pahlawan dalam menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, Bapak Pendeta, dari gambaran kisah dari awal sampai dengan akhir hari raya Purim, kira-kira apa yang mau Bapak Pendeta sampaikan kepada kaum muda-mudi dari kisah tentang Esther sendiri? Mungkin ada nilai atau poin penting yang perlu kita sebagai kaum muda-mudi belajar dari Esther sendiri, Bapak. Baik, terima kasih kaum muda di mana saja berada di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Dengan bercerita tentang Esther, sesungguhnya ada beberapa poin ya, nilai yang mesti kita ambil dari kisah Esther. Kita tahu bersama, seperti tadi saya katakan, bahwa Esther ini adalah seorang gadis yang elok perawakan, cantik, paras. Jadi parasnya cukup cantik. Nah, karena itu nilai apa yang kita bisa ambil dari elok perawakan dan cantik paras dari Esther itu sendiri? Nah,
Karena itu kita juga sebagai pemuda-pemudi ya di zaman milenial yang saya mau katakan seperti ini, bahwa tentu kita semua juga mesti dalam tantangan zaman ini kita juga mesti elok dalam berperilaku. Jadi nilai yang mesti kita ambil, Esther pada waktu itu dia elok dalam paras, terawakan dan lain sebagainya. Tapi pemuda-pemudi zaman sekarang mesti juga elok dalam berperilaku. Bukan soal paras saja ya. Kita cantik tapi perilaku parah sama saja ya. Jadi mestinya kita juga memiliki perilaku yang betul-betul elok. Kita mesti memancarkan kecantikan itu dari dalam hati. Jadi kecantikan kita dari dalam hati bagi dunia. Jadi kita memancarkan sebuah sinar, yakni lewat aksi-aksi nyata demi pemulihan dunia. Apalagi dalam konteks pandemi seperti ini, bagaimana aksi-aksi kaum muda dalam menyatakan sebuah karya lewat hidup. Jadi elok perawakan itu mesti dinyatakan dengan aksi-aksi. Jadi elok dalam beraksi, menyatakan damai bagi dunia. Dan juga ya, yang kedua, bahwa Esther itu kita lihat bahwa dia orang biasa. Dia orang biasa, tidak lahir dari keluarga yang biasa, namun dia mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi dia menjadi seorang ratu. Nah, karena itu nilai yang perlu kita ambil sebagai pemuda-pemudi ya kita semua pemuda-pemudi gereja Masih Injil di Timur itu, kita mungkin dipandang oleh orang lain kita orang biasa lah. Namun kita mesti menjunjung tinggi nilai kekristenan kita. Ya, jadi kita memang pemuda-pemudi orang biasa, tapi nilai kekristenan mesti kita angkat sebuah nilai kekristenan sebagai kaum muda yang baik di mata dunia. Dan yang terakhir, kita tahu bersama bahwa Esther itu adalah perempuan pemberani. Dia adalah sebuah tokoh perempuan pemberani, dan dia berani untuk sebuah keselamatan yang besar, keselamatan Yahudi. Nah, karena itu sebagai kaum muda, sebagai pemuda-pemudi, kita juga siap menjadi kaum muda yang pemberani. Mestinya kita siap ya dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kedamaian di dunia, apalagi dalam kondisi dunia yang semakin mencekam ya, gawat karena pandemi yang masih terus. Ini menjadi tantangan besar bagi kaum muda. Nah, kita juga mesti ingat bahwa lewat kita ya sebagai pemuda-pemudi itu Tuhan terus menghadirkan damai di tengah-tengah dunia. Tapi menjadi tanda awas juga bagi kaum muda ya, bahwa iblis pun ya sekarang sedang berusaha keras untuk menghadirkan dunia masuk dalam gereja. Ini menjadi tantangan. Bagaimana aksi para muda, kaum muda dalam menyatakan aksi-aksi sebagai pemuda-pemudi pemberani seperti Esther pada waktu lalu. Pemuda-pemudi sekarang adalah Esther masa kini yang mesti memberanikan diri untuk sebuah keselamatan besar bagi dunia. Sekira ini poin yang kita bisa ambil dalam kisah cerita Esther. Terima kasih. Oke, baik Bapak Pendeta, terima kasih banyak untuk penjelasan-penjelasan yang sangat menarik dan tentunya sangat memberkati kita semua. Dan biarlah apa yang sudah Bapak Pendeta sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan tentunya menginspirasi kalangan-kalangan muda dan setiap pemimpin-pemimpin masa kini ya Bapak Pendeta. Teman-teman, dengan demikian berakhirlah sudah perbincangan kita pada tongkrongan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Pendeta sudah mampir di tongkrongan Pepsi pada saat ini. Semoga Bapak Pendeta selalu diberkati dalam rumah tangga, dalam pergumulan dan dalam pelayanan. Dan kiranya apa yang sudah Bapak Pendeta sampaikan untuk kita semua boleh kita pegang ya Bapak Pendeta, menjadi seorang muda-mudi yang berani, menjadi seorang muda-mudi yang bukan parasnya saja tetapi boleh ditunjukkan lewat aksinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di tongkrongan Pepsi selanjutnya. Salam sehat dan shalom.